Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughlika wal khatimi lima sabaqa Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa la rihaqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membuat video lagi tentang masalah keilmuan. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang kenapa kita berwasilah yang sebaiknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah, ini salah satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah Al-Maidah. Jadi ujar Allah Ta'ala memanggil kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang dipanggil Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah, artinya takutlah kepada Allah, dan carilah, ujar Allah Ta'ala, wasilah. Jadi yang pertama dan utama itu adalah iman. Iman ini ujar kita tuh masalah iktikad, masalah akidah, masalah keyakinan. Nah, kayak apa kita menetapkan keyakinan kita di dalam hati ini? Kalau kita sudah mengikuti daripada iktikad atau akidah yang disusun oleh pendahulu kita, yakni nangarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka kita pelajari kayak apa iktikad dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara detail, secara tuntas kita mempelajarinya dengan guru nang kawa dipercayai. Artinya guru nang memang orang nang menguasai ilmu akidah tadi, nang bujur menguasai, nang benar-benar menguasai. Di situ kita belajar. Nah, sesudah kita belajar, Allah Ta'ala menyuruh kepada kita tuh untuk bertakwa. Kita kada mungkin bisa bertakwa amun kita kada berilmu. Artinya berilmu dulu hanya bertakwa. Nah, mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mengetahui apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, cara melaksanakan yang diperintah Allah Ta'ala kayak apa. Nah, ini artinya kita belajar ilmu syariat. Berguru kepada orang yang bujur ahli, yang benar-benar ahli di dalam ilmu syariat. Pertama dari kita berguru sudah tentang masalah akidah, masalah iktikad, lalu kita berguru lagi masalah syariat. Sesudah kita kira-kira sudah memadai, ilmu syariat sudah memadai, ilmu iktikad sudah rasanya mencukupi, lalu kita disuruh oleh Allah Ta'ala itu mencari wasilah. Wasilah ini bermacam-macam pendapat daripada ulama. Ada yang beranggapan wasilah di sini adalah amal saleh. Nah, artinya sesudah akidah tadi sudah benar, akidah tadi sudah tetap, sudah artinya kada ragu lagi, matang sudah akidah, ilmu syariat tadi sudah memadai, lalu kau bertakwa sudah, nah carilah wasilah. Wasilah tadi ujar ulama adalah amal saleh. Beramal salehlah. Namun ada lagi ulama yang mengatakan bahwasanya wasilah di sini adalah syekh murabbi. Syekh murabbi. Apabila memungkinkan, sesudah kita tadi beriman, bertakwa dan beramal saleh,
memungkinkan bagi kita untuk mengambil satu tarekat sufi, dan kita di dalam tarekat sufi ini ada orang yang kita yakini, yang kita percayai bahwa orang itu benar-benar adalah murabi mursyid yang bisa membimbing kita untuk wasil di dalam tarekat, maka kita akan mengambil tarekat. Banyak orang memahami wasilah itu adalah sebagai tawasul untuk sampai kepada Tuhan. Tapi tawasul itu sendiri banyak orang yang tidak mengerti. Kadang-kadang ada orang kena berucap ila hadratin sipulan, ila hadrati sipulan, ila ruhi sipulan, ila ruhi sipulan, baratus-ratus disambatnya ruhi pulan, ruhi pulan, ruhi pulan, ruhi pulan, baratus-ratus disambatnya al-fatihah, dihadiahinya fatihah, ujar inya itu batawasul, itu ujar inya. Padahal orang yang disambatnya tadi sipulan yang disambatnya tadi kada ada hubungan dengan inya. Inya kada pernah mengambil baiat dengan orang itu, inya kada pernah mengambil talqin dengan orang itu, inya kada punya sanad sampai ke orang itu. Nah, dihadiahinya Fatihah, dipadakannya tawasul. Nah, itu bukan tawasul. Tapi ngarannya mahadiahi orang. Nang dimaksud tawasul itu kayak apa? Orang yang mengambil tarekat lalu mengambil baiat dengan seorang syekh murabbi. Setelah mengambil baiat dengan syekh murabbi tadi, lalu ditalkinnya, lalu diberinya rabitah, lalu diberinya sanad, dan lalu kawa berhubungan rohaniyah, berhubungan batin dengan syekh murabbi mursyid tadi, itu namanya tawasul. Karena syekh murabbi mursyid tadi senantiasa ma'asuh rohaniyah kita, ma'asuh batin kita untuk wasil, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ngarannya tawasul. Nah, menurut orang sufi kayak itu orang batawasul. Bukan ngaran orang tadi sambati ila ruhi pulan, ila ruhi pulan, ila ruhi pulan beratus-ratus dihadiahi Fatihah. Nah, itu mereka kada menyampaikan yang beratus-ratus disambati tadi yang diberi Fatihah, kada menyampaikan kita kepada Allah taala. Karena apa? Karena kada ada rabitah kita lawan inya. Kada ada hubungannya kita inya. Muridnya kada kita gurunya kada, maulanya menyampaikan. Apabila orang itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuan, orang yang ditakdirkan oleh Allah taala akan menjadi seorang wali Allah taala, maka Allah taala akan kirim kepada orang itu seorang wali untuk membimbingnya. Apabila orang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang arifin dan muqarrabin, maka Allah taala akan kirimkan kepada orang itu seorang guru yang akan memimpinnya. Itu akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mendapatkan syekh murabbi, diberi syekh murabbi oleh Allah taala yang untuk mengasuh dirinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak akan lagi berpaling daripada syekh murabbinya. Ia tidak akan datang lagi kepada orang lain untuk meminta berkah, meminta madad, meminta karamah kepada orang lain. Dia cukup dengan syekh murabbi mursyidnya. Karena seorang syekh murabbi mursyid itu mereka diangkat menjadi syekh murabbi mursyid oleh Allah taala, yang mana mereka itu adalah orang-orang arif billah dan orang-orang muqarrabin daripada aulia Allah taala. Nah, itu yang jadi syekh mursyid. Apabila orang itu sudah diberi itu tadi, maka orang yang sudah mendapatkan syekh murabbi mursyid tadi kada akan berpaling lagi daripada gurunya. Ia hanya berkekalan dengan gurunya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang berisian syekh murabbi mursyid tadi, syekh murabbi tadi dianggapnya seperti ayahnya, sedangkan murabbi yang lain, aulia yang lain, muqarrabin yang lain, arifin yang lain itu seperti pamannya. Nah, jadi kadang memungkinkan inya itu meninggalkan ayahnya untuk meminta sesuatu kepada pamannya, yang mana ayahnya itu kawa memberi inya.
Nah ini orang nambah isian Syekh Murabi. Jadi kalau orang minta madat ke sini, minta imdad ke sini, minta barakah ke sini, minta koramah ke sini, itu menunjukkan bahwasanya orang itu belum memiliki Syekh Murabi Mursyid. Kalau ia mengaku sudah memiliki Syekh Murabi Mursyid, berarti pengakuannya itu kada benar. Karena kada menunjukkan kecocokan bagi orang yang sudah berisian Syekh Murabi Mursyid. Seberatan orang yang sudah berisian Syekh Murabi Mursyid itu kada ada lagi kasih tu kamari istiqamah sudah dengan Murabi Mursyidnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian wasilah menurut tingkatan orang-orang ahli tarekat. Menurut tingkatan orang-orang arifin, mereka berwasilah itu dengan hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua itu tidaklah mudah dicapai karena orang akan sampai kepada tingkatannya masing-masing. Ada orang yang berwasilah itu hanya sebatas dengan amal soleh. Ia kada kau mendapatkan Syekh Murabi Mursyid. Ada orang yang kawa mendapatkan Syekh Murabi Mursyid, tapi ia tidak bisa berwasilah dengan Rasulullah. Kenapa? Karena memang sudah seitulah tingkatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Manusia itu tak ubahnya seperti wadah. Seperti apa Allah Ta'ala menciptakan wadah itu, seperti itulah muatannya sudah. Sekalipun ia ditambahi muatannya, ia tidak akan bisa menampungnya lagi. Orang diberi takaran makrifat saya ini pun sudah kada kau lagi menambahi. Kenapa? Karena wadah menampungnya sudah kada kau lagi menampung. Artinya manusia-manusia ini sudah ada batas-batas ketentuannya, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, makam apa yang ia dapatkan, makam apa yang ia akan sampai. Itu sudah ada dalam perbendaharaan Tuhan. Manusia itu hanya menjalaninya saja, sekalipun dia berusaha, dia berikhtiar, namun ikhtiarnya itu tidak akan memberi bekas karena semuanya Allah lah yang telah menentukannya. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini tentang masalah wasilah di dalam Al-Quran tadi. Jika ada kekeliruan dan keluputan, itulah kekurangan yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan jika ada kelebihannya, kebenarannya, apa yang kami sampaikan, itulah kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekiranya inilah yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.